Halo semuanya, gimana nih kabar kalian? Pasti abis liburan panjang, kalian abis seneng-seneng kan liburan sama keluarga, apalagi yang kemarin abis ngerayain Imlek nih. Pasti angpaunya banyak kan? Nah, jadi sekarang kita bakalan berbincang-bincang santai aja sama dua narasumber kita nih. Kita kedatangan dua narasumber spesial nih kebetulan nih ya. Jadi di sini kita kedatangan bintang tamu atau guest star kita yaitu Ciselin dan juga Cimanda. Halo semuanya, halo Ciselin, halo Cimanda. Halo. Nah, gimana nih kabar kalian berdua nih, Ci? Luar biasa capek. Waduh, capek apa tuh? Capek kerja. Oke, capek kerja. Kalau Cimanda sendiri? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Oke. Nah, kebetulan kan Cimanda sama Ciselin ini kan senior lah bisa dibilang di himpunan sistem informasi. Oh ya, BTW kita temanya itu bakalan ngebahas behind the scene himpunan sistem informasi atau himpunan Hima lah. Nah, oke. Nah, jadi kan Ciselin sama Cimanda ini kan udah senior nih di HIMSI, itu himpunan sistem informasi. Nah, boleh dong ceritain apa aja kenangan di himpunan, entah itu tantangannya, entah itu cerita senang, cerita sedihnya apa selama di himpunan. Boleh dong diceritain sih. Dari sini. Dari mana mungkin karena Boleh. dia Dari siapa aja lebih sih? dulu Oh, lebih dulu. memimpin. Oke. Kalau sebenarnya tuh kalau aku tantangan aku apa ya? Oh mungkin karena aku jadi wakil ketua HIMSI. Pas pertama kali menjabat masuk ke HIMSI itu udah jadi wakil ketua nih kebetulan. Oke. Itu pas aku lagi semester 1. Jadi aku belum ada pengalaman, belum ada apa-apa, tiba-tiba dibilang, "Oh ya, kamu jadi wakil ketua HIMSI aja bareng sama Ko Albert." Mungkin teman-teman ada yang kenal sama Ko Albert. Jadi Ko Albert itu SI angkatan 21 dan dia mantan ketua HIMSI angkatan 2022. Jadi kemarin aku menjadi wakil bersama Pak Albert dan itu lumayan berat sih bagi aku karena benar-benar pengalaman pertama, terus aku harus ngebiasain antara dunia kuliah aku dengan dunia himpunan di semester 1 atau awal aku mulai kuliah. Oke, kalau dari Ciselin sendiri nih. Kalau dari gue sih awal masuk itu gue jadi sekretaris. Oke. Nah, terus lanjut lagi jadi ketua HIMSI. Oke, Nah, ketua di MC. ketua MC ini tuh kayak banyak banget tantangannya karena baru pertama kali kan menjabat menjadi seorang ketua Oke. organisasi terlebih lagi, Oke. menaungi banyak mahasiswa. Imut. Oke. Yang pasti tantangannya banyak. Apalagi kita juga kan punya wakil ketua kan. Wakil ketua kita sama ketua kita itu mungkin ada aja beda pendapat, ada aja beda visi misi. Kayak gue tuh lebih ke non akademik. Oke. Kalau wakil ketua gue biasanya ngurusin yang akademik. Jadi walaupun kita beda, tapi tujuan kita tetap sama, membawa HIMSI agar lebih dikenal oleh halayak luas. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Oke, jadi itulah ya. Mungkin boleh nggak sih dari Ciselin atau Cimanda ceritain kegiatan apa yang selama di himpunan atau proker-proker apa udah kalian berdua jalanin yang kayak, aduh berkesan banget nih, gitu. Kira-kira apa tuh? Mungkin dari proker wajib dulu kali ya. Boleh. Sebenarnya kalau untuk di HIMSI sendiri itu ada proker wajibnya kayak IS Bootcamp, PKKMB. Jadi mahasiswa awal masuk itu harus lewatin PKKMB. Terus kalau misalnya kalian join ke HIMSI pasti ada lewatin namanya LDK. Kemudian yang paling emang setiap tahunnya ada itu sharing with alumni. Dan yang terakhir palingan cuma untuk workshop dan seminar. Tapi kalau buat aku pribadi yang berkesan pas masa jabatan aku itu perlombaan ML yang aku adain pas akhir-akhir jabatan. Jadi kayak ada pro kontra nih antara anggota HIMSI yang udah liburan juga udah selesai masa jabatan, dan ada juga kayak oh ya udah kita selesaikan dulu. Jadi itu lumayan cukup berkesan karena pertama itu diadainya terakhir banget, kedua itu kolaborasi antara HIMTI maupun UKM ekspor. Oke. Mungkin dari Sentin? Dan sorry bentar nih aku potong. Dan itu berjalan dengan lancar ya, Ci? Puji Tuhan lancar. Berlanjut. Kalau dari Ciselin? Kalau dari gue sih
yang berkesan apa ya? Nggak ada sih, flat semua. Waduh. Tapi yang paling berkesan banget tuh sama e-sport juga, Mhm. tapi gue lebih ke Valorant. Kalau dia kan Mobile Legend, kalau gue di Valorant. Karena kalau misalnya dibilang gampang tuh sebenarnya enggak, menyelenggarakan suatu event, dan eventnya ini e-sport, dimana semua orang juga zaman sekarang kan main games. Jadi Ya. kita kayak aduh pusing banget gitu Mhm. mikirin harus online atau langsung Offline. datang aja ya ke Oke. Pradita gitu loh. Kalau Mhm. datang ke Pradita kita harus ini dulu dong, minjem audit dong. Ya. Terus kita minjem ini, minjem itu, minjem itu, susah. Jadi ya kita waktu itu sempat bimbang apakah ini mau dijalanin atau enggak, tapi akhirnya mau nggak mau kita jalanin karena gimana pun juga ini experience buat anak himsi. Betul. Nah, susahnya itu ya itu tadi udah dijelasin, dan cara buat ngundang para gamers Oke, Valorant yang daftar lah ya. yang daftar Mhm. itu juga sebenarnya nggak susah juga sih kalau misalnya kita punya koneksi. Oke. Kalau misalnya juga kita kreatif gitu, Hmm. mau ada pasang brosur di Pradit, mau ada post di Instagram, di TikTok. Jadi menyebarluaskannya kan balik lagi ke masing-masing orang gitu. Oke. Oh, berarti cara promosinya seperti itulah ya, intinya Iya. kurang lebihnya. Tapi berjalan dengan lancar lah ya kemarin. Enggak Waktu itu. juga, Oh, enggak juga ya? enggak juga. Apa tuh yang kira-kira nggak berjalan lancar itu kenapa tuh? Gara-gara apa? Karena banyak miskom di panitianya. Oke. Karena kita nggak di dalam satu ruangan yang sama pada saat itu. Oke. Panitianya beda. Jadi ketua wakilnya di mana, Mhm. terus nanti yang koordinasinya di mana gitu loh. Jadi mereka kayak online aja, Google Meet. Nanti apa tuh namanya yang Apa tuh? ngejuriin? Wasit? Wasit sepak bola. Apa dong? Santai ya? santai. Apa dong? MC ya? Apa sih? Moderator. Moderator Ya, mungkin. moderator lah bilang lah. Oke. Dia tuh ada 2 moderator. Oke. Terus dia tuh di rumah mereka. Oke. Jadi nanti yang input siapa nih yang menang, siapa nih yang menang, siapa yang Mhm. kalah, siapa yang kalah, itu beda orang lagi. Oh, jadi kita miskomnya di bener-bener- situ mungkin iya, ya. miskomnya tuh di situ. Oke. Jadi saran gua kalau misalnya mau buat event, Oke. kalian boleh online, Ha-ha. tapi panitia harus di dalam satu ruangan yang sama. Oke. Karena kalau enggak miskomnya banyak banget. Oke. Boleh dicatat tuh ya, teman-teman. Kamu ngadain event atau mau ada apa, boleh dicatat. Udah itu aja berarti ya. Itu aja. Itu aja. Oke. Oke. Sejauh ini nih dari periode kalian berdua selama di himpunan, kan nggak mungkin dong kayak himpunan tuh lempeng-lempeng aja di sebuah organisasi, kan pasti ada aja kayak konflik lah satu sama lain. Nah, kira-kira konflik apa sih yang kayak aduh ini tuh masalah kecil tapi kok bisa jadi konflik gitu? Kira-kira apa nih? Mungkin dari yang panas dulu kan. Nah, Wih. boleh. Boleh. Yang masih hangat-hangat nih. Yang masih hangat-hangat. Masih hangat-hangat, Baru boleh. lengser, Boleh. lengser. Jadi apa tadi? Konflik. Konflik. Hal Nah. kecil nih, hal kecil kayak aduh ini masalahnya sepele banget tapi kok bisa jadi konflik besar gini gitu loh. Imbasnya ke yang lain juga gitu. Kira-kira apa? Konfliknya buat para penonton. Oke. Kalian harus punya wakil yang sevisi dan semisi sama kalian. Oke. Boleh nanti editingnya ditambahin di sini nih ya. Iya, di bawah nih ya. Karena yang tadi gue bilang tuh kayak gue kan di non akademik Oke. bisanya. Kalau misalnya Stephen di akademik, memang perbedaan kita itu bisa jadi kayak persamaan atau kecocokan karena non akademik sama akademik. Tapi di satu sisi kayak kita tuh sebetulnya nggak sedekat itu Oke. sebagai wakil dan ketua. Kita musuhan dari Waduh. semester 1. Tunggu. Di pip ya, di pip ya. Teman-teman anaknya sih nggak ada yang musuhan. Apalagi yang Anaknya kalian sih dulu nggak ada yang musuhan. kompak banget semuanya. Tapi- Oke. Stephen. Best ya. Jadi kayak kalau misalnya kalian emang punya wakil ketua yang beda, ya kalian berusahalah membaur gimana caranya. Karena di sini tuh kalian menaungi beberapa mahasiswa juga. Bedanya nih beda apanya dulu nih? Beda pemikirannya harus di Atau beda klarifikasi perasaan dulu nih. nih biar nggak salah paham.
Enggak dong perasaan. Wah, Beda pemikiran. oke, beda pemikiran. Karena kalau Stephen lebih ke pinter banget. Oke. Kan lebih ke ngomong. Oh, oke. Jadi ya apa ya, saran dari Stephen gue terima, saran dari gue harus Stephen terima. Mau nggak mau ya? Mau nggak mau. Mau nggak mau? Suka nggak suka. Suka nggak Suka nggak suka. Karena Oke. kita suatu organisasi, sebuah organisasi. Lalu konflik berikutnya itu mungkin lebih ke dana ya. Dana. Karena dana ini krusial banget. Aduh, kenapa tuh? Uang anak-anak, uang kas itu kan kita kumpulin dari bulanan mereka. Ya. Misalnya bayar berapa? 10.000, 5.000. Nah, itu kan nanti uang itu nantinya akan dipakai buat kita bikin event. Terus kalau enggak kita buat yang namanya booth camp. Itu bisa tuh nambahin dari situ. Kalau misalnya kita minta ke kampus, kita agak susah. Karena kita tuh kayak dipandangnya tuh sebuah organisasi, kalian harus berdiri sendiri. Oke. Jadi kita jangan manja istilahnya. Buktiin kalau kita itu suatu organisasi yang kuat, yang Bisa mandiri lah ya. bisa mandiri. Oke. Berpendirian teguh tuh udah pasti harus, apalagi seorang tua. Hmm. Walaupun saya tidak berpendirian. Tapi ya balik lagi lah ke orang masing-masing. Kalau misalnya emang udah siap jadi ketua ya boleh. Tapi kalau misalnya belum siap jadi ketua ya mikir-mikir dulu lah. Karena kita menaungi orang-orang. Banyak Lalu ya. Lalu berikutnya konflik yang sering banget ditemuin itu ya udah pasti kayak perbedaan pendapat sama nggak sama ketua, nggak sama wakil doang, tapi sama anggota-anggota yang lain udah pasti kita ada konflik kayak gitu. Nah, tugas kita sebagai ketua gimana kita bisa bertanggung jawab, gimana kita bisa menyelesaikannya secara kepala dingin. Oke. Walaupun ada api terus kita jadi gasolin kan nggak mungkin. Oke. Kita harus jadi air atau minimal kita jadi kain yang udah dibasahin gitu loh. Oke. Kalau misalnya kita emosi ya tahan lah. Karena kan ya memang perbedaan pendapat itu sangat susah, apalagi kita banyak kan orangnya. Nggak satu pemikiran semua. Oke. Jadi ya kalau misalnya kita sebagai ketua dikasih saran, dikasih kritik ya terima aja. Kalau misalnya salah ya jangan malu buat minta maaf. Karena minta maaf itu hal yang wajar Oke. dan bertanggung jawab. Luar biasa. Kalau dari Cimanda sendiri gimana? Sebenarnya kalau konflik tuh aku udah rada lupa ingat ya, karena udah terjadi mungkin 2 tahun yang lalu. Kalau yang aku ingat kebetulan tuh kalau Albert sama aku tipenya tuh beda banget. Oke. Mungkin kalau kalian pernah ketemu Ko Albert itu yang calm, pendiam. Oke. Dia nggak banyak ngomong. Ya. Kebetulan wakilnya aja yang berada bacot ya. Dia tuh Lumayan. kebanyakan selama di HIMSI yang ngebacot itu aku. Mungkin Ko Albert, oh iya, Ko Albert tuh lebih ke arah idenya. Sedangkan aku, oh yaudah nanti kalian gini ya, habis ini gini. Jadi kalau mau dibilang konflik sebesar yang punya seri sih enggak. Oh enggak. Cuma palingan antara konflik internal aku sama Ko Albert doang, kayak menurut aku ini gini lebih bagus kok, tapi sedangkan Ko Albertnya enggak. Itu konfliknya. Terus yang kedua mungkin sama anggota ya, buat teman-teman yang bakal join HIMSI atau yang sekarang lagi di HIMSI, please jangan pernah tunggak uang kas. Oke. Karena kalau di HIMSI kita bakal ada namanya uang kas, mungkin itu ketentuan dari ketua atau anggota HIMSI yang lainnya. Kalau pas jabatan aku itu 1 bulan 20.000 kalau nggak salah. Oke. Nah itu masih ada beberapa mahasiswa yang suka tunggak nih. Jadi pada saat kita mau pakai uangnya untuk bikin acara A atau B, itu ada kekurangan. Jadi mau nggak mau pakai dana personal, terus baru atau nggak minta dana kampus. Terus yang paling menyebalkan itu pas kan jadi dana HIMSI tuh mungkin ada sisa-sisanya, sisa mungkin berapa ratus ribu. Nah itu bakal dikembalikan ke anggota HIMSI. Nah itu yang susah diperhitungkan karena mungkin ada dari oknum A yang aku belum bayar nih, misalnya cuma bayar 2 bulan ke depannya nggak dibayar, ditunggu-tunggu terus. Jadi itu sempat ada bukan berantem, kayak konflik dikit antara anggota yang belum bayar, bendahara sama ketua sama wakil. Jadi please buat teman-teman jangan pernah tunggak uang kas. Anggap aja itu investasi bodong. Oke. Berarti cara bisnisnya itu mau nggak mau kita harus talangin dulu lah ibaratnya ya, Ci ya. Pertama talangin, kedua juga kayak jadinya
memaksa kayak jadi kayak rentenir kayak ayo bayar seperti itu. Gitu ya. Oke. Mungkin dari cerita-cerita tadi kan udah ngebahas konflik segala macem, nggak mungkin dong nggak punya cerita lucu di himpunan nih, atau hal konyol lah selama di himpunan. Apa tuh? Ada nggak? Yang lagi hangat-hangat. Atau misalkan kalian lagi, aduh mau ngadain proker ini lucu kali ya, atau konyol kali ya, atau gimana mungkin? Yang lagi hangat-hangat. Udah lupa sih. Udah lupa ya, Itu baru kebanyakan padahal. ingetnya Gak enaknya yang mulu ya. gak dia. enaknya mulu. Gak enaknya mulu. Enggak lah. Karena kita sebagai himpunan itu kan udah kayak keluarga kan. Oke. Jadi kayak kalau misalnya nih lucunya, gue sama Steven itu jarang banget ngobrol sebagai Oke. ketua sama wakil. Dan ketemu pun kayak ya udah kadang bahas proker, kadang bahas proker masa depan, kadang Di kelas pun nggak pernah ngobrol? Ya. Atau circle-circlean? circle-circle. Oh, circle-circlean. Iya, Oke. enggak, kita tetap ngobrol. Oke. Tapi ya memang jarang karena tidak melekat ya Tidak kepintaran sefrekuensi dengan, mungkin. iya. Jadi kalau misalnya di kasus kayak di contohnya gue sama Steven, Mm-mm. kita kan selalu berbeda pendapat. Ya. Dan gue deket juga sama dia. Hmm. Jadi kadang tuh kaprodit kita, Bapak Wahyu tercinta, Oke. kayak suka nanyain. Misalnya nih, gue datang buat ngajuin, Pak, ini ya nanti proker yang mau saya lanjutin, ini yang sudah dievaluasi. Nah, terus nanti Pak Wahyu bilang, loh, kok kamu sendiri? Mana Steven? Gitu. Ah, Terus nanti kalau misalnya ada Steven sendiri, terus nanti Pak Wahyu bilang, loh, kok kamu sendiri? Mana Selin? Gitu. Jadi kita tuh sebagai ketua sama wakil IMSI, jangan saling mau naik duluan lah. Jangan saling menjilat dosen yang pasti. Oke. Kita tetap harus berdampingan karena gimana pun juga kita adalah ketua dan wakil yang menaungi, yang berwenang, yang bertanggung jawab. Asik, boleh. Kalau dari Cimanda? Manda. Kalau lucu ya, mungkin yang aku paling ingat itu pas acara Valentine. Soalnya bukan lucu antara pengurus simsinya ya, tapi karena pesertanya nih. Kebetulan pas Valentine berarti tahun 2023, Oke. pas masa jabatan aku, itu kami juga ada ngadain event offline nih. Mm-mm. Jadi kayak tukaran coklat, tukaran surat, terus ada main games yang diharapkan dari event tersebut bisa muncullah benih-benih sesuatu gitu. Oke. Cuma sayangnya kan belum ada nih. Ada sih ya kayaknya. Siapa tuh? Boleh di-spill nggak? Wuih. Waduh, kayaknya ada. Ada 2 atau Nggak boleh di-spill ya? Nggak boleh salah di-spill. satunya. Oh, salah satunya Ciselin. Salah di sini. Oke. Sama Terpikat 3-4-nya yang lain ya. Oke, nggak boleh di-spill ya berarti. Gak boleh. Nggak boleh di-spill. Oke, Rahasia oke. dalam Rahasia. acara tersebut. Oke. Nah, terus itu gamesnya kebetulan kayak agak kocak-kocak ya, kayak Kenapa tuh? bawa balon. Seingat aku tuh ada bawa balon. Iya. Terus yang paling agak mind blowing itu ide aku kebetulan Apa tuh? tebak alat make tebak. Jadi kalau mungkin bagi cewek mungkin gampang ya. Iya, oke. Tapi bagi cowok itu Susah. susah banget. Terus aku nggak mau mikirkannya ke depan aja kayak ternyata sih banyak kan cowok ketimbang cewek. Oke. Jadi pas kejadian aku kayak wow, ternyata cowoknya lebih banyak ya ketimbang cewek. Jadinya kayak oh mereka pada nggak bisa, itu kayaknya rada kacau pas Tapi tetap tebak-tebakan. dijalanin. Tetap dijalani, tetap ada yang bisa, tapi nggak semua cowok tuh bisa kan. Jadi kayak 1-2 cowok doang yang ngerti. Oh. Kayak gitu itu lucu menurut aku. Tapi Cowok juga ngerti. ada beberapa Wajib yang dicurigai. Baru paham. curi-curiga itu. Worthy. Aduh. Disensor, harap Ya, disensor. siapa tahu dia punya pacar. Punya pacar, biasa mau make upin. Yang paling lucunya lagi pas baca surat, karena ternyata ada isinya confess di Oh, iya? surat tersebut. Saya salah satu Oke. korban. Jadi ternyata ada yang saling menyimpan rasa gitu. Oke. Sesama anak SI mungkin yang nonton Mm-mm. ada yang merasa kejadian Valentine 2023, mungkin boleh kali tulis di komentar. Berarti ada nggak sesudah ngasih surat tiba-tiba kayak itu surat dari gua buat si ini gitu. Oh, kebetulan Langsung kami ngomong gitu, enggak ya? membebaskan mereka untuk anonimus atau nulis namanya. Tapi harus kasih tahu dulu nih surat itu buat siapa. Mungkin saya dapat ya. Langsung ada namanya tuh.
Nggak ada sih. Oh nggak ada, anonimus juga berarti ya? Anonimus. Anonimus semua. Oke. Mungkin karena kalian udah senior nih di himpunan, boleh dong kasih wejangan lah ke apa ya, yang baru-baru masuk himpunan atau kayak ketua kita nih yang sekarang nantinya Keisha, boleh dong kasih wejangan nih apa aja sih yang harus kalian lakuin atau bagi pengalaman kalian juga, boleh. Siapa dulu? Selin dulu. Pejangannya mungkin karena kita ini suatu organisasi, banyaknya pemikiran dikumpulin jadi satu, udah sepatut dan sebaiknya kita saling menghormati saran dan kritik dari teman-teman kita. Mau gimana pun, walaupun kita dipersatukan antara adik tingkat dan kakak tingkat, tetap aja kita nggak boleh merasa kayak, oh gue paling senior di sini, jadi lo harus turut sama gue. Nggak gitu cara kerja seorang Iya. ketua gitu kan. Kita tuh tetap harus gimana caranya tuh kita banyak pemikiran nih. Jadi nanti digabungin jadi satu. Jadilah event, jadilah proker gitu. Jadi nggak ada yang ngambek-ngambekan, nggak ada yang musuh-musuhan gitu. Cara menentukan nih, kan dari banyak pemikiran, dari banyak masukan juga, cara ngambil keputusannya itu gimana? Kalau dari pengalaman gue ya, Oke. jangan pernah evaluasi secara online. Oke. Karena itu bakalan jadi miskom. Dan kalaupun lu punya grup chat nih, misalnya HIMSI 2023-2024, itu jangan ya fokus di chat aja, tapi sesekali bolehlah kita ke kampus, kita datang ke kafe, kita kemana gitu, kita bukan nih jadi satu, kita saling ngobrol, saling Bonding apa, juga lah ya. bonding juga lah. Oke. Jadi ya jangan berpatok sama teknologi aja. Teknologi aja lah. aja. Mulai kayak Isyana. Jadi ya pokoknya itu sih. Itu aja ya? Enggak juga. Oh enggak aja. Ada lagi. Oke. Buat anak-anak HIMSI yang sekarang, bagus sih kalian masuk organisasi. Karena di sini tuh tempat kalian berkembang biak, mengembangkan potensi kalian, mengembangkan kreativitas kalian. Kayak kalian yang suka jago desain, suka foto-foto, menjadi fotografer, kalian boleh masuk ke tim kreatif. Siapa tahu otak kalian kepake. Oke. Jangan Agak otak banget nih. agak otak banget. Terus kalian yang matre, ini buat cewek-cewek, boleh banget ya jadi apa namanya? Bendahara. Siapa tahu dengan kematrian kalian jadi kayak pinter ngitung gitu. Tapi jangan Tapi korup juga. Jangan korup juga. Nanti udah gede jadi apa kalau korup? Terus ya, kalau misalnya kalian megang dana tuh sebisa mungkin jangan pakai nomor rekening kalian. Pakailah kayak misalnya dari Manda ada rekening HIMSI. Boleh aja minjem kan? Boleh. Minjem. Oke. Jadi jangan pakai rekening sendiri, karena di kasus-kasus kemarin itu ada yang uangnya sampai kelebihan, kekurangan, hilang segala macamnya. Nanti siapa yang tanggung jawab? Ketua nggak mungkin gitu. Nah itu cara mereka tetap gantiin kan tapi. Harus dong, karena Harus itu tanggung jawab mereka. Oke. Nggak bisa ketua yang gantiin. Oke. Tahu sih ketua punya tanggung jawab, cuman kan ada job desk-nya masing-masing. Oke. Itu sih paling jadi ketua kita harus pinter. Pinter Pinter banget. pinter ya. Pinter. Triple pinter ya. Boleh. Untuk Keisha sebagai ketua, kita harus menaungi anak-anak anak-anak apa nih? lagi. Anak-anak siapa nih? Bukan sponsor. Nggak dibayar. Untuk Tapi kalau mau masuk boleh. cuan. Untuk Keisha, mungkin kita sebagai ketua ya banyaklah kritik dan saran, entah dari ketua yang sudah lengser atau wakil yang sudah lengser atau naungan kamu ya. Oke. Kamu harus terima kritik dan sarannya, kamu harus bisa dan mau meminta maaf, mau berterima kasih, dan mau meminta
pertolongan. Karena kalau misalnya kita cuma nyuruh-nyuruh doang, nggak pakai kata tolong ya jangan. Itu salah. Min nol attitude. Jadi ya itu. Boleh nggak? Tiba-tiba langsung ngelempar aja nih. Kaget dikit pasti. Mau dari mana dulu nih, wejangan atau buat Boleh Keisha dari atau mau wejangan dulu buat Oke, yang baru mungkin join. aku ingat kali ya. Lanjutin biasa wejangan buat Ah. Keisha. Mungkin aku bukan mantan ketua HIMSI, tapi aku sebagai wakil, mungkin aku coba pernah bisa ngucapin selamat atas ketika kamu jadi ketua. Terus semangat juga karena kamu bakal ngadepin banyak banget. Selama 1 tahun ini ya. Yes. Banyak banget sifat dan sikap manusia yang belum kamu temuin mungkin. Langsung Ya. kebongkar semua ya. Langsung Wah, bongkar semua itu. bongkar semua nih. Oke. Kita Nah, tunggu aja nih ya. Capek nggak dia? Kita tungguin aja. Terus yang tadi dibilang, usahain coba ngomongnya secara open mungkin ke teman-teman kamu, mungkin adik kelas ya, tapi adik kelas juga istilah sama-sama manusia lah, Ya. sama-sama makan nasi, ya udah kita berusaha sopan aja kayak oh ya tolong dong bisa ini enggak, tapi ada kalanya kamu bakal kerja sendirian namanya. Nah itu nggak bakal menutup kemungkinan mungkin karena wakil kamu sibuk dengan ABCD, terus kamu harus nge-handle event itu sendiri atau apa. Nah itu tidak menutup kemungkinan dan kamu mungkin bisa minta tolong sama yang udah lengser nih. Oke. Ya, Oh, minta emang tolong. bisa kayak gitu ya? Bisa, Boleh ya? boleh Oh, minta oke. saran atau oh ya Ci ini gini gimana boleh banget, itu nggak apa-apa. Terus mungkin ini bukan pengalaman aku, mungkin pengalaman orang lain. Kamu bakal dihadapin sama orang-orang yang nggak suka kamu, mungkin kayak oh ya aku nggak suka nih Keisha kayak gini, oh ya aku tetap ada pendirian kamu, jangan pernah dengerin kayak omongan jelek orang lah yang menurut kamu udah benar, ya udah jalanin aja nggak apa-apa, seperti itu. Biasa bermuka dua kali ya. Iya, Di depan betul kayak Di depan. iya boleh kok, Baik. kamu ngomongin kita, nah itu kamu nggak usah terlalu ambil pusing, jalanin aja, nikmatin aja, anggap aja kayak oh yaudah mereka nggak bisa seperti aku. Tuh. Terus untuk wejangan anggota-anggota HIMSI, pertama jangan lupa bayar uang kas. Oke, Itu yang pertama banget tuh. pertama banget. Pertama duit pasti. Pertama duit, uang kas pokoknya. Tidak pelit. Gimana ya? Jadi jangan lupa bayar uang kas. Yang kedua, tolong dengerin siapapun itu, mungkin dari ketua kalian, wakil kalian, atau ketua pelaksanaan, tolong didengerin. Kalau misalnya kalian emang ada perbedaan pendapat, jangan gibah di belakang, langsung di depan kayak oh ya aku nggak setuju nih sama ini. Kalau emang pendapat ya udah terima aja, let it go. Let it go. Gak nyanyi dong, gak nyanyi. Jadi tolong terima aja, tolong jangan apa-apa di belakang. Jadi langsung to the point, aku nggak suka nih sama ini, aku pengennya kayak gini. Kalau emang ide kalian bagus, ide kalian itu penting, pasti bakal didengarin. Gak mungkin ketua atau wakil tuh tutup telinga. Ya. Intinya seperti itu buat kalian semua. Las, gue baru ingat. Apa tuh? Apa tadi? Waduh. Oh iya, buat Keisha lagi. Mas, Karena ini pengalaman saya ya. Jadi kan kita HIMSI nih ada yang dari angkatan ketua misalnya 23. Terus nanti anggota-anggota atau wakilnya anak 24 ya. Ya. Kalau bisa, walaupun anak-anak dua anak-anak 23 ini teman-teman kamu, jangan biarin mereka sesuka hati mereka jadi koor. Oh, berarti jangan nganggap dia teman gua, jadi Iya, gua harus betul. kayak baik-baikin dia deh, kayak ngomongnya santai atau Apalagi gimana. mentang-mentang dia jadi koor, dia bisa seenaknya nyuruh-nyuruh bawahan. Bukan bawahan ya, apa ya istilahnya? Anggotanya. Anggota Anggotanya. mereka. Boleh include apa ya namanya? Include ya. Eh, Comot kali. Boleh comot dari emang anak HIMSI yang sebelumnya kayak teman-teman kelas, mungkin anak 23, teman-teman kamu. Boleh banget. Tapi jangan biarin mereka bisa leha-leha. Karena SKPI tetap dapat. Berarti yang di luar himpunan ya itu ya. Apanya tuh? Ya yang nyomot itu. Bukan. Oh, enggak. Gimana ya cara jelasinnya? Gimana? Ini maksudnya ambil anak angkatan 24 buat jadi koor. Bukan. Keisha kan 23 nih. Oke. Nah, Terus kalian teman-teman Keisha kan 23 nih. Iya. Nah, terus
di dalam 3 ini ambil 24 anggota-anggotanya. Oke, itu yang Nah. udah daftar tuh. Udah daftar nih. Udah daftar tuh. Heeh. Wawancara. Terus segala macam. skornya udah pasti kakak tingkat dong, yang lebih berpengalaman dong. Oke. Oke kan? Oke. Nah, anak 23 ini teman-temannya Kesha nih. Oke. Nah, terus jangan sampai anak-anak 23 ini teman-temannya si Kesha Hah? berpikir bahwa si Kesha kan teman gue. Oke. Bisa lah, gue cincai lah gitu. Oh, oke. Gue gak kerja Ngerti, tapi gue dapat ngerti. SKPI. Nama gue dimasukin di dalam sertif. Hmm. Gue tinggal nyuruh-nyuruh ada tingkat aja. Jangan kayak gitu. Oke. Karena kita samanya kayak gitu tuh kayak ngelunjak gitu loh. Oke. Jadi jangan mentang-mentang lu lebih kayak senior, lu berpikir bahwa mereka kan bisa ngerjain gitu. Gue mah tinggal nyuruh-nyuruh doang. Toh gue koor. Jangan kayak gitu ya. Jadi Jangan ya, Dek ya. jadi alangkah baiknya tuh kerja bareng-bareng lah ya, walaupun Kerja dia koor bareng-bareng. sama anggota harus tetap bareng-bareng lah ya Iya, ngerjainnya. Oke, betul. oke. Ngerti. Itu aja sih dari saya yang mau ditanya-tanyain. Mungkin di sini ada penonton yang mau nanya, mungkin yang di sini yang di ruangan ini ada yang mau nanya nggak? Boleh keluar dari HP. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Oke, mungkin terima kasih banget buat si Manda sama si Selin udah ngeluangin waktu. Apalagi abis ini si Selin katanya mau kemana? Mau ke Arab ya? Oh enggak ya? Aduh, Oh, kan iya. Cina. Saya ke Arab. Langsung Jadi TKW. oh, mau kerja ya abis ini ya? Iya. Mau kerja. Oke, terima kasih banget udah luangin waktu sampai jam segini. Udah nungguin juga lama sampai. Thank you banget. Thank you banget buat si Manda sama si Selin. Buat teman-teman semua, terima kasih juga yang udah nonton. Jangan lupa bantu like, subscribe ya guys. Wis. Pokoknya komen deh, kalian mau temanya mau apa lagi, pokoknya kalian komen aja ya. Pokoknya ditunggu komennya, ditunggu like-nya, ditunggu subscribe-nya juga. Betul. Dadah guys. Bye-bye. Dadah.